Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang kelemahan pemerintahan Orde Baru yang memuat tentang pertumbuhan ekonomi, trilogi pembangunan, kesenjangan sektoral, tuntutan demokratisasi, dan masyarakat sipil. Saya akan bahas satu persatu dimulai dari pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan politik dan ekonomi, pemerintahan Orde Baru ternyata mampu menjamin stabilitas politik dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga dianggap mampu memanfaatkan melimpahnya devisa akibat tingginya harga minyak atau oil boom yang berlangsung selama pelita 1 dan 2, serta menyesuaikan kebijakan ekonomi makro pada saat harga ekspor minyak anjlok tahun 1982 sampai 1986. Atas berbagai keberhasilan pada tahun 1993, Bank Dunia telah membuat laporan kemajuan ekonomi Indonesia. Lanjut trilogi pembangunan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut hanya mencakup 2 dari trilogi pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik. Unsur ketiga trilogi pembangunan nasional yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya masih belum dirasakan oleh rakyat. Berikutnya adalah kesenjangan sektoral. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik yang telah dicapai pada masa Orde Baru tidak terlepas dari pendekatan sentralistik pemerintahan. Dalam jangka panjang, pendekatan itu tidak begitu menguntungkan karena sistem tersebut akan menghasilkan kesenjangan sektoral antara pusat dan daerah. Implikasi lebih jauh dari pendekatan yang bersifat top-down atau dari pusat. Ini adalah ketergantungan daerah yang berlebihan kepada pusat dalam hal sumber dana, sumber daya manusia, dan kewenangan, sehingga daerah relatif tidak memiliki otonomi dalam membangun daerahnya masing-masing. Tuntutan demokratisasi. Menjelang awal tahun 1980, di dalam masyarakat Indonesia terjadi berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai dampak pembangunan masa Orde Baru, hal itu disebabkan karena menjelang jatuhnya pemerintahan Orde Baru, aspek-aspek tersebut belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat itu tidak dapat menghindari adanya pengaruh arus globalisasi yang berkaitan dengan tuntutan demokratisasi, penegakan HAM, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah masyarakat sipil. Perkembangan pengetahuan dan informasi tersebut juga semakin terdorong oleh asas globalisasi, ekonomi informasi, serta ilmu pengetahuan yang berlangsung semakin intensif. Aspirasi perubahan dan partisipasi itu ditopang oleh adanya pertumbuhan berbagai struktur baru masyarakat, seperti berbagai akses protes serta tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, penguatan keuangan sipil, serta tumbuhnya organisasi masyarakat dan politik. Akibat arus globalisasi dan keterbukaan, lahirlah berbagai tuntutan politik rakyat yang berkembang menjadi gerakan-gerakan protes dan demonstrasi. Baik, jadi itulah pembahasan tentang pelajaran sejarah kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye.